biasanya itu akan berulang. Jadi setiap pasien kalau dirawat ada riwayat seperti itu, selalu harus diyakinkan. Kalau seandainya di rumah kamu mentok lagi pikiran, muncul pikiran bunuh diri, muncul bisikan, muncul instruksi yang membuat kamu tersiksa, itu bagaimana kamu mau lakukan? Kalau dia jawab, soalnya dok, siksa ternyata. Beta waktu minum Baygon kan mesti dikasih muntah-muntah, itu siksa sekali. Beta sudah melakukannya. Itu pun kita mesti yakinkan benar-benar, yakin kamu kalau misalnya muncul lagi. Jadi benar-benar dia mesti jawab seperti itu. Kamu atasinya di mana? Kalau ada begitu beta akan cari teman atau cerita sama bapak sama mama bahwa saya ada begitu. Iya, itu penting. Jadi kita harus persiapkan dia pulang. Bagaimana mengantisipasi pikiran bunuh diri yang muncul. Karena biasanya membuat dia tersiksa, ya. Itu biasanya lompat di jembatan. Jadi itu contoh-contoh depresi. Di Liniba itu pasien kita sudah berapa loh di sana, dan kebetulan memang berhasil. Di situ pasti berhasil semua, nah. Tidak ada yang tidak berhasil. Kalau di IGD rumah sakit umum dulu, saya masih dokter umum jaga pasien dengan lompat ke ditekis kemana di laut, terus orang lihat tenggelam dia, bawalah IGD, kita bantu, tolong dan sebagainya, stabil. Harap malu kalau IGD kan pasien banyak, satu hilang mata dia tidak ada, sehilang itu sering dulu hilang pasien di IGD, ya. Siang ini jam 1 begitu, jam 4 dibawa lagi pasien. Saya turun dengan di mobil, di botol. Ternyata pasien itu tadi. Dan apa yang dia lakukan? Sini ada 3 tusukan. Kita yang kecolongan berarti kan? Itu saya masih dokter umum, tidak boleh disalahkan. Ya, nah itu harus kita perhatikan. Yang pernah melakukan atau berpikir itu harus hati-hati, karena biasanya dia akan melakukan kembali. Oke, ini macam algoritma ya. Kalau pemeriksaan masalah kesehatan jiwa di poliklinik umum. Kita lihat saja dulu ya. Kita apakah dia fisik atau masalah psikologis, mental, emosional. Ya, itu utamanya. Di fisik kita bisa bagi lagi fisik murni atau fisik yang ada kaitan dengan mental emosional. Yang tadi saya bilang ada psikosomatik, ya. Biasanya hipertensi, rheumatoid arthritis, neurotoksikosis, ulcus pectus atau dispepsia. Jangan-jangan itu berkaitan dengan psikologi. Asma, setiap baku marah dengan suami, asmanya kambuh. Setiap akhir bulan asmanya kambuh. Sudah psikologi. Contoh ya. Atau dispepsianya. Akhir bulan kok dia sering doang. Cek ternyata di dompet udah main tipis. Ya. Sering doang. Itu masalah psikologi ya. Kemudian ini sebagai pertanyaan penyaring, misalnya kita pakai patokan 2 minggu. Kalau kita mau tanya ada gangguan depresi kan patokannya 2 minggu. Bagaimana bagaimana perasaan Bapak? Paling sering dijawab apa kira-kira? Selama 2 minggu terakhir bagaimana perasaan Bapak atau Mama? Pasti jawabnya biasa. Itu paling sering. Dan itu sering menjatuhkan koas kalau ujian. Kemudian coba tanya mood eutimia dong. Coba buktikan Bapak punya perasaan karena anak. Biasa saja. Eutimia dong. Jadi tidak hanya seperti itu, kita mesti gali baik-baik. Ya, apa biasa-biasa itu seperti apa? Biasa salah gitu jawab. Iya, biasa-biasa itu apakah? Nah, kita mulai kasih opsi. Kita kan orang kesehatan kita tahu. Apakah Bapak ada rasa senang kah? Atau sedih? Atau jengkel? Atau apa? Misalnya Bapak sendiri tidak tahu perasaan apa? Ada rasa
khawatir, takut, kita kasih opsi. Baru mereka yang akan mencoba pilih mana yang cocok. Gitu, ya. Kemudian tentang minat, kita tanya, Bapak masih suka lihat-lihat bunga enggak di halaman? Suka baca koran enggak? Itu tanya. Perasaan atau hobi sebelumnya. Kalau sudah mulai enggak ada, berkurang, ini kemudian karena depresi, ya. Kemudian cepat lelah. Apa ada rasa kayak cepat suap, cepat lelah, tapi sebenarnya tidak ada kegiatan. Cuma duduk, cuma pergi depan, belakang, tapi rasa lelah sekali. Ada enggak? Ini 3 gejala utama pada gangguan depresi. Ya. Contohnya ini, ya. Ini lebih tekniknya, teknik kita bertanya screening psikiatri. Jadi contoh, ya, kita mau sikirkan apakah dia depresi, cemas dan sebagainya, ya. Tinggal dilihat dan tidak susah. Jadi apakah 2 minggu juga sedih, murung, atau 2 dari pertanyaan penyaring positif, ya, kemungkinan sudah ke arah diagnosis gangguan depresi. Nah, sekarang saya rasa teman-teman kira-kira tahu jumlah jenis gangguan jiwa yang ada. 10. Orang kesehatan harus tahu nih, jenis gangguan jiwa itu ada berapa banyak. Coba saya pengen tahu, ini orang kesehatan dulu, ya. Coba teman yang baju kuning, bapak yang baju kuning di belakang, kira-kira yang tidak usah sebutkan jumlah berapa, tapi apa yang bapak ingat jenis-jenis gangguan jiwa apa? Silakan. Yang saya tahu yang pertama seperti skizofrenia, demensia, ansietas, depresi, insomnia, delirium, Ya? delirium, Delirium. Nah, apa lagi? Sudah. Psikopat jenis gangguan jiwa. Oke, 6 dulu, ya. Oke. Kalau di sini yang di meja sini kira-kira selain 6 tadi dia sudah sebutkan, apa lagi yang mau ditambahkan? Jenis gangguan jiwa. Ayo. Waham. Gangguan paham. Gangguan paham. Oke, boleh. Apa lagi? Depresi sudah. Baru 7 nih. Stres bukan gangguan jiwa, ya. Gangguan makan, apa namanya? Ini anoreksia. Betul. Apa lagi? Ada lagi? Pengendalian impuls dan kecanduan. Pengendalian impuls dan kecanduan. Gangguan pengendalian impuls. Oke. Ada lagi? Pasca trauma. Ada lagi? 10. Gangguan suasana hati. Itu payung suasana hati itu payungnya. Nanti ada jenis-jenisnya. Apa? Lebih spesifik. Obsesi kompulsi. Apa lagi?
Gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ganda. Gangguan psikotik itu sebenarnya masuk skizofrenia ya. Apa lagi? Ada lagi? Sudah. Delusi. Delusi, gangguan delusi. Tadi gangguan waham ya. Sudah disebutkannya. Oke. Jadi kita tenaga kesehatan ternyata masih juga sedikit tahunya, ya kan? Malah tadi saya dengar masih ada yang bilang stres itu gangguan jiwa, psikopat itu gangguan jiwa. Itu tidak masuk ya. Stres itu istilah umum. Stres itu adalah istilah umum. Tapi yang saya maksudkan jenis gangguan jiwa. Kenapa seperti ini? Ya, di masyarakat pun tahunya gangguan jiwa itu hanya gila. Gila tanda petik ya, itu skizofrenia kalau kita ya. Kedua dia bilang depresi. Ketiga stres. Tiga itu saja kalau di masyarakat. Padahal kalau dari PPDGJ kalian baca itu ada sekitar 300-an jenis diagnosis gangguan jiwa. Di kami pakai sekarang masih di PPDGJ 3. Ya. Dampaknya apa kalau masyarakat umum hanya tahu gila, stres, dan depresi? Dampaknya apa? Dampaknya apa kalau di masyarakat hanya tahu ini? Masalah itu dulu dianggap sepele. Oke. Dampaknya apa? Ya? Dampaknya berkaitan dengan stigma nanti. Dampaknya prakteknya saya sepi. Kalau ke saya orang berpikirnya cuma gila, depresi, stres, orang nggak tahu kan? Padahal jenis gangguan jiwa itu banyak. Tadi saya bilang ada 300-an, Pak. Makanya sepi prakteknya. Tapi kalau ada gangguan tidur ternyata gangguan tidur katanya ke psikiater, bukan ke penyakit dalam contohnya ya. Ya loh. Tapi ini kalau mereka dengar psikiater, mereka setahu itu pasti pasiennya gila semua. Karena di masyarakat hanya tahu 3 besar tadi itu. Padahal banyak. Yaitu ada gangguan makan, gangguan tidur, gangguan cemas yang tidak begitu khas. Pada anak-anak segala rupa gangguan belajar, gangguan membaca, hiperaktif, autism, banyak, enuresis, ya. Banyak sekali. Ini contoh-contoh, ya. Contoh-contoh jenis gangguan jiwa, tapi sekali lagi ini hanya judul-judul, kelompok-kelompoknya. F0 atau gangguan mental organik. Contohnya di sini hanya ditulis demensia dan delirium. Ada lagi amnesia. Ya. Kemudian gangguan pengguna nafsa. Macam-macam. Nafsa itu kan macam-macam ya. Misalnya apa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang golongan narkotika seperti apa? Narkotika seperti apa? Ya, masnya mesti tahu. Karena kalau pemakai ini pinter-pinter, terus dia bikin di desa, di daerah tempat bapak-bapak ini yang tidak paham tentang dia yang setir kalian, dia ada pakai ini, nah kesehatan nih. Sementara kalian juga misalnya belum begitu familiar tentang zat, ya. Dia bilang ini obat ini sudah paham baik ini, sampai sama-sama kasih, ya. Kemudian contohnya F2 nomor 3 ya, F2 gangguan skizofrenia. Skizofrenia itu ada macam-macam. Ada paranoid, katatonik, simplex, schizofrenik, residual. Ini yang khas ya. 5. Banyak. Kemudian gangguan psikotik akut dan sementara. Gangguan bipolar. Bipolar pun ada macam-macam lain.
yang saat ini dia fase manik, saat ini dia fase depresi, ya. Jadi masih banyak nih, ya. Kita hanya sekedar lihat saja dulu tentang jenis-jenis diagnosisnya. Belum berkaitan dengan masalah seksual, mulai dari disfungsi seksual, gangguan orientasi seksual, gangguan preferensi seksual, banyak. Gangguan preferensi seksual misalnya apa? Ada yang teman-teman tahu? Sering ada di berita-berita banyak. Preferensi seksual, contohnya kayak, ya, kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Kayak kemana itu? Di dia mencapai gaya seksual yang terima pukulan coba kasih contoh pukul, garuk-garuk, kalau kamu keluar di berita-berita. Coba kasih contoh nih. Sarang buat kaknya. Misalnya melakukan kekerasan sebelum Melakukan, iya. Jadi berantem dulu. Menggaruk pasangannya mungkin. Itu namanya sadistik. Kemudian ada yang berlawanan tadi, namanya masokisme. Itu kalau masuk itu setelah dulu. dia harus terima pukulan dia Iya. mencapai gaya seksual masokisme dia harus memukul dia harus memukul dia